Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali lagi ke hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih setiamu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami, menyertai kami sampai saat ini. Bapa di surga, saat ini kami sepakat, kami bersehati, kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri yang beracara di dalam setiap kegiatan kami hari ini Bapa. Kau lawat kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat ibadah-ibadah dimanapun berada. Tuhan Engkau lawat setiap pribadi-pribadi Tuhan. Engkau lawat setiap ibadah-ibadah Tuhan. Engkau campur tangan, hadirat-Mu nyata dalam setiap ibadah Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah dimanapun berada Bapa. Kelawatan Tuhan terjadi pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan terjadi hari ini. Di setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mau sepakat Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri akan melawat bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam mengadakan ibadah anak-anak-Mu yang beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau lawat Bapa. Khususnya Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau mengangkat, oh Tuhan, tudung-tudung rohani kami. Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Wilir Konto, Bapak Wimbi Tuhan, Wimbi Pranoto beserta keluarga dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lawat, Engkau pakai anak-anak Tuhan ini Tuhan. Supaya melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan semakin hari semakin Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai Pak Niko Tuhan. Engkau pakai Pak Wilir Kaunto. Engkau pakai Pak Wimbi Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Engkau berkati pelayanan, hikmat, marifat, akal budi. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo dan Haji Ma'ruf Amin. Engkau berikanlah Tuhan roh takut akan Tuhan. Cinta kepada Tuhan supaya mereka bisa memimpin bangsa ini kepada arah yang lebih baik. Berkati kepemimpinan Pak Joko Widodo beserta jajaran pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka Tuhan. Engkau lawat oh Tuhan pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin Indonesia kepada hal yang lebih baik dan kemuliaan Tuhan nyata Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau lawat Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah nyata di dalam bangsa kami. Tuhan ada kedamaian di bangsa kami. Kami juga menolak segala roh-roh pemecah belah. Roh-roh kekerasan, terorisme, anarkis. Dan roh-roh LGBT Tuhan. Kami sepakat kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia penuh dengan kedamaian. Kami perkatakan Indonesia damai. Indonesia damai, Indonesia dipulihkan Bapak. Terima kasih Tuhan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin Jakarta ini Tuhan. Bapak Anies Waswedan dan wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga taruh roh takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Di dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Untuk membawa Jakarta ini kepada arah yang lebih baik. Jakarta damai, tidak ada kekacauan. Biarlah Jakarta penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota-kota penyangga Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Saat ini kami berdoa buat kelurahan Kuningan Barat. Kami berdoa juga untuk Pela Mampang. Kami berdoa buat kelurahan Mampang Perapatan, Tegal Parang, dan kelurahan Bangka. Engkau lawat daerah ini Tuhan. Di mana kami mengadakan ibadah. Di mana kami memberitakan kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau lawat daerah ini Tuhan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang dipulihkan dan melihat kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat juga kami mau berdoa buat Yerusalem. Tuhan Yesus Engkau jamah anak-anak Tuhan di sana Tuhan. Engkau berikanlah Tuhan pengertian. Buka mata hati mereka. Buka mata rohani mereka untuk melihat bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya bagi mereka. Tunjukkan kepada mereka Tuhan, bahwa Engkaulah penyelamat mereka Tuhan. Berkati Israel Bapa.
Kami percaya ada pemulihan dan mereka akan menyadari akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat hari ini khusus jemaat Mampang Perapatan. Dari yang terkecil, sekolah minggu, junior church, pemuda, sampai kepada jemaat umumnya Tuhan, Engkau lawat satu persatu. Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan yang sakit. Engkau berikan jalan keluar dalam kesulitan. Engkau berikan kelegaan bagi yang mencari Engkau ya Tuhan. Pemulihan terjadi di Mampang Perapatan. Berikan kerinduan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan mencari Tuhan. Biarlah kesetiaan daripada Tuhan ada dalam hati mereka. Untuk selalu mencari Tuhan, apapun keadaannya Bapa. Kami serahkan GBI Mampang ke dalam tangan-Mu dan jemaat Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. 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 Shalom yang di rumah, puji Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita ketika kita bersatu menyebut nama Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan waktu yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk melawat kita. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Engkau dahsyat dari segala Allah Bapa. Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Goyahkan Kau tetap Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu,
biarkan Kau tetap. Sekali lagi ku sembah Engkau, sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain.
Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ada sukacita? Amin. Harus. Jangan ragu-ragu, katakan ada sukacita di hatiku. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersuka bagi Tuhan. Mari menari. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Allah yang luar biasa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan semuanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita akan mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan. Kita akan menyambut dengan pujian. Engkau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. kita ulangi pujian ini sebagai doa kita. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku.
berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat Voice of Pentecost dan firman Tuhan yang akan disampaikan, kami dapat diubahkan. Kami dapat bertumbuh, berakar dan berbuah. Biarlah iman kami semakin kokoh di hadapan-Mu Bapa. Engkau dapati kami, iman kami teguh. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Urapi bibir mulut hamba-Mu, agar apa yang disampaikan, biarlah membawa berkat bagi kami semua. Inilah doa dan ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita.
Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Esa ya Tuhan Yesus, Engkau bertata ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hendak mendengar firman-Mu, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, biar kuasa mujizat-Mu ya Tuhan Yesus ada atas tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, yang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara. Ya, luar biasa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya saudara jangan bingung gitu ya. Bagaimana menjelaskan gitu ya. Allah kita itu satu atau tiga gitu saudara ya. Kalau waktu saya di India saudara ya itu memang rada susah sih gitu ya. Karena mereka percaya banyak dewa gitu saudara ya. Jadi mau gak mau orang Kristen di sana itu harus melakukan mujizat saudara ya. Jadi yang sakit mesti sembuh ketika didoakan gitu saudara. Ya jadi harus ada mujizat Nas. Kita harus berdoa supaya kita juga boleh mengalami hal itu. Amin saudara. Jadi kita ngalamin mujizat demi mujizat, bisa demi mujizat. Jadi orang bisa percaya, nggak perlu dijelasin Yesus itu satu di dalam tiga, tiga di dalam satu gitu saudara ya. 3 in 1 atau apa ya saudara ya. Udah nggak ada 3 in 1 sekarang gitu saudara ya. Saudara jadi nggak perlu gitu saudara ya. Tapi saudara kita harus tahu bahwa kita harus lakukan mujizat. Kenapa saudara? Karena kita punya Allah yang juga lakukan mujizat. Mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia 32. Yeremia 32 ini bercerita tentang bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir saudara ya. Tapi mereka berbuat satu yang tidak baik, ya mereka yang buat satu yang jahat dan Nabi Yeremia menjadi diutus oleh Tuhan ya dan berbincang-bincang kepada Tuhan. Yeremia berkata, Yeremia 32 ayat 21, Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Jadi Allah kita itu Allah yang sanggup melakukan mujizat. Amin saudara. Bilang sama saya mujizat. Sekali lagi mujizat. Amin saudara. Jadi saudara kita punya Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan kau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka bangsa Israel. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi selain Tuhan itu Allah yang melakukan mujizat, dia juga Allah yang menepati janjinya. Amin saudara. Bila sama saya menepati janjinya. Amin saudara. Jadi kalau kita punya Allah yang menepati janji, kita juga harus menepati janji. Amin saudara. Ya, jadi kita harus orang-orang yang menepati janji. Jadi Tuhan udah berjanji memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madunya kepada bangsa Israel dan itu diberikan. Ya, Yeremia berkata, engkau sudah memberikannya seperti yang engkau janjikan. Ya. Nah saudara, lalu tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel berubah setia saudara ya dan sampai di ayat yang ke-30 saudara ya. 30 dikatakan begini saudara. Yeremia 32 ayat yang ke-30. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku kata Tuhan ya kepada Yeremia. Ya. Sejak masa muda sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Israel sudah dikeluarkan dari bangsa Mesir dengan tanda-tanda ajaib dengan mujizat. Tetapi apa yang dilakukan saudara? Bangsa Israel hanya melakukan yang jahat di mata
di mata Tuhan. Kalau kita baca terus saudara, mereka ayat 32, kejahatan bangsa Israel, ayat 33, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, mereka menyembah berhala, ya sekalipun mereka menerima pengajaran, mereka ayat 34 menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan, ya. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat hati Tuhan sakit gitu saudara, ya. Hati Tuhan terluka, ya saudara. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel itu tidak sepadan dengan apa yang sudah Tuhan perbuat gitu saudara, ya. Saudara, bukankah sama seperti kita bahwa kita orang-orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, amin saudara. Ya, kita menerima mujizat-mujizat Tuhan. Ya, kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Ya, kita bukan orang yang layak diselamatkan. Ya, kalau kita melihat kembali pada diri kita, siapakah kita, kok kita diselamatkan Tuhan, kita kenal Tuhan Yesus, saudara ya. Tapi Tuhan gak pandang itu, Tuhan menyelamatkan kita, amin saudara. Dengan berbagai caranya gitu saudara, maka Tuhan selamatkan kita. Dia buat kita jadi kenal Tuhan Yesus. Ya, kita buka hati kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nama kita tercatat di kitab kehidupan di sorga. Amin saudara. Banyak yang Tuhan sudah lakukan saudara. Ya. Nah, bangsa Israel juga begitu saudara. Nah, ayat 41 dikatakan gini saudara. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Tuhan itu senang buat baik sama kita. Amin saudara. Ya. Tuhan senang buat baik sama kita. Ya saudara. Luar biasa nggak saudara? Ya, waktu saya baca ini, siapa sih gue ini gitu ya? Siapa sih saya ini? Tapi Tuhan seneng buat baik sama kita. Ya, itu luar biasa banget ya saudara. Kita nggak baik-baik amat sih di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan senang berbuat baik kepada kita. Ya saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita ada di tempat ini itu dan saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mesti pulang di tempat ini, mesti tahu bahwa Tuhan senang berbuat baik sama saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara itu adalah objek kasihnya Tuhan, ya. Saudara adalah pusat kasihnya Tuhan gitu ya. Jadi kalau Tuhan mau berbuat baik, Tuhan buat baik kepada siapa? Pada kita. Amin saudara. Ya, saudara. Jadi saudara bangun tidur melek itu juga Tuhan udah berbuat baik saudara. Ya, dia udah siapin tuh ya apa yang baik buat kita saudara. Ya, cuma kadang-kadang kita nggak jaga hati lalu iblis mencuri itu semua gitu saudara. Ya, tapi saudara mesti ngerti bahwa Tuhan bergirang ini, aku akan bergirang. Ya, Tuhan tuh bergirang ya saudara ya, untuk berbuat baik kepada mereka, kepada kita saudara. Ya, Tuhan tuh seneng banget buat baik sama kita. Ya saudara, kita kadang-kadang kita menjengkelkan gitu saudara ya, tapi Tuhan seneng buat baik sama kita. Ya, beda dengan kita kalau kita lihat orang menjengkelkan kita gitu saudara, lihat mukanya aja udah males gitu saudara ya, apalagi berbuat baik sama dia gitu ya. Ya, tapi Tuhan saudara, dia lihat kita nggak baik-baik amat gitu saudara ya, baca firman juga lompat-lompat gitu saudara ya. Saudara, kalau saudara kita sembahyang berapa 5 kali sehari gitu saudara ya, kalau kita sekali-sekali gitu saudara ya. Ya jadi tapi Tuhan tetap sayang sama kita saudara ya, dan dia girang saudara waktu dia buat baik sama kita. Jadi gampang nggak saudara ya buat baik, membuat Tuhan bergirang saudara? Gampang saudara ya, ya saudara. Relakan Tuhan buat baik sama saudara, ya. Relakan bahwa Tuhan jadilah kehendakmu dalam hidupku. Wah itu Tuhan senang banget saudara, ya. Dan dia senang buat baik sama kita. Waktu saya renungan firman Tuhan ini, luar biasa banget gitu, ya. Saya kadang-kadang nggak buat baik sama anak saya gitu saudara ya, sama istri saya ya. Kadang-kadang saya mengecewakan, mengeselin saudara ya. Tapi Tuhan bilang, aku bergirang ya untuk buat baik sama anak-anakku. Amin saudara. Jadi saudara adalah objek kebaikannya Tuhan. Ya, objek kasihnya Tuhan. Ya, jadi saudara nggak perlu cari cari kasih sayang dari mana-mana gitu saudara. Ya, saudara nggak usah haus kasih sayang gitu ya. Saudara ada Allah yang mengasihi saudara. Amin saudara. Ada Allah yang sayang sama saudara. Bukan cuma sayang, waktu dia mengasihi saudara, dia bergirang, saudara. Ya, dia senang gitu ya, saudara. Gimana sih saudara ya, saudara? Kalau gini, waktu kita bisa memenuhi kebutuhan anak kita, yang senang siapa saudara? Anaknya sih senang, tapi sebenarnya kita senang saudara. Iya, puji Tuhan, saya masih bisa sekolahin anak saya, ya. Saya masih bisa nyenengin anak saya, istri saya, suami saya, saudara. Ya, saudara, sebenarnya ya dia senang, tapi kita
jauh lebih senang saudara. Ya, saudara, ketimbang kalau kita, aduh saya nggak bisa kasih apa-apa sama anak saya nggak bisa kasih apa sama istri saya gitu, saya nggak bisa kasih apa sama suami saya. Ya, mungkin mereka bisa bilang nggak apa-apa Pak, gitu ya, nggak apa-apa Mas gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ngomongnya sih nggak apa-apa, tapi kitanya nggak ada satu kekecewaan dalam diri kita saudara. Tapi ini Tuhan, dia bilang aku bergirang ya karena berbuat baik kepada mereka. Amin saudara. Jadi saudara boleh tersenyum. Yes, ya Tuhan senang buat baik sama saya. Ya, bagian kita ya buat baik juga sama Tuhan. Benar nggak saudara? Ya benar ya tuh. Anak kecil aja tahu saudara ya. Mesti kita gede-gede nggak tahu ya. Jadi saudara, waktu saya renungan firman Tuhan ini, wah luar biasa. Lalu kita teruskan saudara ya. Jadi apalagi saudara ya. Firman 42, sebab bila firman Tuhan seperti aku mendatangkan pada masa ini segenap malapetaka yang hebat ini, yang dulu saudara waktu mereka ada di Mesir saudara ya. Jadi demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka saudara ya. Jadi saudara, ada satu keberuntungan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin saudara ya. Ada satu keberuntungan, bilang sama saya keberuntungan. Sekali keberuntungan. Ya saudara, tapi jangan pulang dari sini main judi saudara ya. Kata Pak Gem tadi ada untung-untungan gitu ya. Bukan itu saudara ya. Tapi ada satu keberuntungan yang kita tuh nggak ngerti nih, tahu-tahu kita dibela Tuhan aja ya. Tahu-tahu ada satu keberuntungan dalam hidup kita ya. Banyak hal gitu saudara ya. Saya ingat waktu saya di Pancoran saudara ya, saya pernah cerita sama saudara saya berhenti lampu merah, tiba-tiba saya ke kiri deh, saya belok kiri, tiba-tiba mobil dus nabrak yang di sebelah saya. Kalau saya nggak minggir saudara, itu udah pasti saya yang ketabrak. Itu kebetulan kecil gitu saudara ya. Ya, tapi itu mungkin bagi Tuhan, tapi bagi saya itu besar banget ya. Kalau ketabrak mungkin ya nggak tahu deh gitu ya, sayanya bisa meninggal gitu saudara ya, lalu mobil bisa rusak segala macam, tapi itu keberuntungan yang kecil dan banyak keberuntungan yang lainnya. Nah Tuhan katakan aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang janjikan ya. Apa yang Tuhan janjikan? Ya baca firman Tuhan. Amin saudara ya. Tuhan udah menjanjikan macam-macam saudara. Yang paling gampang apa? Mazmur 91 deh saudara ya. Boleh dibuka nggak tadi? Mazmur 1 ya. Ini yang sederhana saudara ya, yang gampang aja ya. Tuhan menjanjikan apa sih di Mazmur 91 tadi? Yang dia ada? Nah, Mazmur 91. Ini yang gampang deh ya. Bisa kalau nggak kita buka. Oh udah. Ya. Nah, ini dikatakan gini saudara. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada banyak banget macam-macam penyakit saudara, iya nggak saudara? Ya, COVID selesai, datanglah hepatitis akut saudara. Ya, ini nggak tahu lagi nanti di depan apa saudara. Tapi saudara nggak usah takut. Amin. Tuhan udah janji saudara. Amin saudara. Ya, nggak usah takut ya. Terus dikatakan dia yang akan melepaskan engkau dari semuanya. Ya, terus 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Jadi 1.000 orang rebah di sisimu, ya banyak orang yang mengalami masalah, saudara di kanan kiri kita, saudara ya kehilangan pekerjaan, kena sakit penyakit, saudara. Tapi semua tidak akan menimpa kepadamu dan seterusnya. Mereka menatang kau dari tangannya tuh, ya saudara dikatakan supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu, saudara. Jadi Tuhan terus sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Ya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai, terus aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, saudara. Saudara tahu arti kata memuliakan, saudara? Ya, dalam bahasa di kamus, saudara, memuliakan itu membuat jadi terkenal, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan bukan hanya Tuhan yang gini. Iya kita memuliakan Tuhan. Enggak, aku yang muliakan kamu. Luar biasa enggak saudara? Ya kita punya Allah tuh yang luar biasa saudara. Ya jadi saudara, ini luar biasa. Terus dikatakan gini saudara, ayat 32, Yeremia 32.
Ayat 44, orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memateraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin dan di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda dan di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Jadi Yerusalem akan bangsa Israel akan dipulihkan. Ya, udah tanahnya udah dibeli-beli sih, tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara dan saya punya Allah yang akan memulihkan keadaan kita. Amin saudara. Ya, bilang sama saya, aku akan pulih. Sekali lagi, aku akan pulih. Amin saudara. Ya, kalau saudara ketakutan saudara ya, gimana caranya Tuhan memulihkan saya? Gimana caranya Tuhan memulihkan ekonomi saya? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan hubungan keluarga kami? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan keadaan sakit penyakit saya, kesehatan saya? Ya, saudara mungkin ada banyak pertanyaan itu. Kalau pertanyaan itu muncul dalam diri saudara, balik ke ayat yang 27. Ya saudara, apa saudara? Yang tadi kita nyanyikan. Ayat 27 katakan apa saudara? Baca sama-sama, udah dapat? Ayat yang 27. Ya, yang udah temu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, ketika saudara bertanya, gimana caranya Tuhan memulihkan ekonomi saya? Gimana caranya Tuhan memulihkan dompet saya gitu ya? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan keluarga kami gitu ya? Kami udah berantakan, udah hampir pecah nih keluarga gitu ya. Bagaimana caranya? Kayaknya nggak mungkin. Ya Tuhan memulihkan pekerjaan saya gitu ya. Bagaimana caranya? Tuhan janji aja gitu ya. Saudara, waktu engkau menghadapi pertanyaan itu, balik ke ayat 27 ya. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya ya. Ya, Tuhan ngerti sih, ya pasti ada keraguan-raguan dalam diri manusia selama hidup di dunia ini. Makanya Tuhan bilang awalnya dengan kata sesungguhnya. Amin saudara. Jadi Tuhan bilang sesungguhnya. Ya. Nih ya sebenar-benarnya nih. Ya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Saudara. Jadi Tuhan bilang sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Ya. Tidak ada yang mustahil buat aku. Amin saudara. Jadi Tuhan mau ingetin lagi sesungguhnya. Ya, nih ya, ini yang sebenarnya nih. Ya, jangan ditipu oleh iblis, jangan ditipu oleh pikiranmu. Ya, yang sesungguhnya nih ini nih. Ya, akulah ya Tuhan segala makhluk. Nggak ada yang mustahil buat aku. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Waktu kita dengar ini saudara, kita berkata amin. Yes, saudara. Percaya, mulai taruh dalam iman kita saudara. Ya, saudara, Alkitab katakan jadi sesuai dengan imanmu. Amin saudara. Jadi sesuai dengan imanmu. Ya. Jangan sorohani, ya berkehendak Bapa yang jadi. Enggak, Tuhan bilang jadi kehendakmu. Ya, jadi sesuai dengan imanmu. Amin saudara. Yang kau berani beriman apa enggak? Gitu ya saudara. Ya kalau engkau beriman, jadi saudara. Ya. Pasti jadi saudara. Walaupun Pak Sujadi nggak ada nih, tapi tetap jadi saudara. Amin saudara. Ya pasti jadi di rumah mungkin ya gitu saudara. Ya. Tapi tetap jadi saudara. Amin saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, jangan takut hari-hari ini. Ya saudara, apapun yang engkau sedang alami hari-hari ini seperti bangsa Israel saudara. Ya. Tapi satu hal, ya saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, ini mereka sudah mendugakan hati Tuhan. Gitu ya. Saya kaget saudara waktu Tuhan bilang begini saudara. Ya, bangsa Israel itu sudah menyakiti hatiku. Oh Tuhan bisa sakit hati juga gitu. Ya, saya Tuhan kok bisa sakit hati sih gitu. Ya, lalu Tuhan taruh dalam hati saya begini. Ya karena dia adalah Allah yang hidup. Benar nggak saudara? Dia Allah yang hidup, ya. Dia bisa sakit hatinya saudara. Tetapi tindakannya nggak seperti kita waktu sakit hati. Ya nggak saudara? Ya waktu kita sakit hati mungkin tindakan kita ya balik nyakitin gitu saudara. Ya. Tapi waktu Tuhan sakit hati enggak. Ya. Gini saudara, sedih sih saudara. Waktu saudara nggak percaya gitu ya. Aduh Tuhan tuh sedih banget. Ya. Waktu kita jatuh dalam dosa ya Tuhan tuh sakit hati itu sedih banget gitu saudara. Ya.
saudara. Tapi apa balasannya, saudara? Ya, dia balaskan kepada bangsa Israel, aku akan memulihkan keadaan mereka. Wih, ya. Jadi gini, saudara, bangsa Israel sudah menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan bilang, nah, aku akan memulihkan mereka, ya, sehingga mereka menjadi milikku dan aku menjadi Allah mereka. Saudara, ini luar biasa banget. Saudara dan saya punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Bisa bilang yes sama saya. 1, 2, 3. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara, kalau saudara udah mulai kurang dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan memulihkan keadaan mereka. Ya. Tuhan nggak bilang gini, aku akan memulihkan bangsa Israel. Enggak gitu, saudara. Masih gini, nggak hanya memulihkan hatinya, ya. Ini, aku nggak akan, Tuhan nggak cuma memulihkan hatinya kita, gitu, saudara ya. Tapi dikatakan apa, saudara? Aku akan memulihkan keadaan mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya. Ya. Waktu gini, saudara, ya. Waktu bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, Tuhan nggak cuma bilang, aku akan memulihkan hatinya. No, saudara, enggak. Tapi Tuhan memulihkan keadaan mereka, saudara. Amin, saudara. Ya, kalau dibilang keadaan tuh ya hatinya, ya ekonominya, ya kehidupannya, saudara. Ya semuanya gitu, saudara. Ya, ya. Padahal Tuhan tahu, ya hati mereka aja sebenarnya yang dipulihkan gitu ya. Tapi enggak, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Amin, saudara. Siapa di sini mau dipulihkan keadaannya oleh Tuhan Yesus, Tuhan? Amin, saudara. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan pasti pulihkan, saudara. Ya, keadaan kita, saudara. Ya, apalagi kita yang gak nyakiti Tuhan, yang nyakiti hati Tuhan aja dipulihkan kok, saudara. Ya, apalagi kita yang tidak menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau ada yang mulai menyakiti hati Tuhan, saudara kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan percaya bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita, saudara. Amin, saudara. Saya waktu Tuhan taruh dari hal ini, saudara, wah ini luar biasa banget. Ya, ini buat setiap kita jemaat, baik yang di tempat ini, di rumah, di mobil, di mana lagi, di pasar, di mana lah saudara ada berada, saudara ya. Saudara, Tuhan itu Allah yang akan memulihkan kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saudara jangan takut, saudara. Bagian kita adalah tadi ya, bersuka dalam Tuhan, gitu kan tadi ya, gitu. Jadi saudara benar-benar bersuka, gitu, saudara ya. Jadi jangan cuma mulutnya bersuka, gitu, saudara ya, tapi benar-benar bersuka, gitu, saudara ya. Ya, bersuka. Kenapa bersuka? Karena saya punya Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Amin, saudara. Saya punya Allah yang mengasihi saya. Saya punya Allah yang sanggup memulihkan keadaan saya. Amin, saudara. Bukan cuma hatimu, saudara, ya, tapi keadaanmu, ya, ekonomimu, ya, keluargamu, hubunganmu, ya, semuanya Tuhan pulihkan. Jadi pantas nggak kita bersuka, saudara? Pantas, saudara. Amin, saudara. Ya, tadi waktu worship leader menyanyikan bersuka, saya tahu, saudara ya. Kita harus bersuka cita, ya. Kita harus bersuka cita karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin, saudara. Ini, saudara, kita baru dengar aja Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Wow, bersuka gitu ya. Udah pulih belum? Mungkin belum, saudara ya. Tapi waktu kita bersuka, Tuhan, saudara, berkata jadi sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Imanmu dinyatakan dengan pujian-pujianmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Waktu ngomong muji Tuhan, kelihatan imanmu, saudara. Ya. Iblis mau godain kita juga nggak susah, saudara ya. Bersuka, mana ngapain bersuka gitu kan ya. Bersuka dalam Tuhan. Ngapain? Kondisimu masih begini, ya. Saudara tahu bahwa apa? Tuhan, saudara? Tuhan pasti memulihkan keadaanku karena aku bersuka. Amin, saudara. Saudara itu price-nya tuh lebih tinggi, gitu, saudara. Ya, nilainya, value-nya tuh lebih tinggi. Gini, saudara, ketimbang saudara saya jajanin nih gitu ya. Misal ya, saudara. Ini saya sering bilang, saudara, misal ya, saudara ya. Jangan ditagih gitu, saudara ya. Saudara, misal saya jajanin gitu, saudara ya. Saudara bilang saya baik ya. Itu oke, ya. Tapi waktu saudara nggak dikasih apa-apa, saudara tetap bilang saya baik.
itu value-nya, nilainya itu lebih tinggi. Amin saudara. Saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan, saudara bilang, Tuhan kau Allah yang baik. Ya, itu di mata Tuhan, nilainya tinggi banget saudara. Amin saudara. Nangkep maksud saya saudara? Ya, saudara. Oh keadaan masih begini, keadaan nggak enak, keadaan begini. Ya, tapi saya tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Ya, oh itu Tuhan luar biasa. Malaikat, engkau lihat dia. Ya, kau lihat dia. Ya. Perintahkan berkat-berkat kepadanya. Amin saudara. Kenapa? Karena engkau sudah teruji saudara. Ya. Tapi kalau engkau dalam keadaan yang enak, bersuka, ya itu baik juga sih. Tapi maksudnya yang nilainya segini mungkin saudara ya. Tapi kalau dalam keadaan nggak baik, bersuka, wah itu tinggi banget saudara. Ya. Karena saudara melihat Tuhan bukan dengan kacamata dunia ini saudara. Tapi saudara melihat Tuhan dengan iman. Amin saudara. Jadi saudara, saya rindu supaya kita boleh terus ada dalam keadaan yang melekat sama Tuhan. Ya, saudara. Terus baca perkatakan Mazmur 91, saudara. Ya. Terus perkatakan itu saudara. Terus juga percaya. Kita sudah bilang, aku akan memulihkan keadaanmu. Ya. Kalau Tuhan udah janji, pasti tepat nggak saudara? Pasti tepat. Amin saudara. Ya. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ya, aku akan sembuhkan sakitmu. Aku akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, saudara kalau Tuhan udah bilang gitu, saudara pasti jadi, saudara. Amin, saudara. Saya dalam Tuhan Yesus, saya percaya, saudara pulang dari tempat ini, saudara bukan orang yang sama lagi, saudara. Amin, saudara. Ya, saudara orang yang semakin memuliakan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya pada Tuhan. Dan saudara boleh berkata, Tuhan terima kasih engkau pulihkan. Ya. Padahal belum kejadian. Tapi iman. Amin saudara. Iman kan begitu saudara. Ya. Terakhir deh, Ibrani 11 ayat yang 1. Boleh Pak Dian, saya nggak siapin sih. Ya. Ibrani 11, saya buka juga deh. Ibrani 11. Ya. Katakan saudara, ya. Udah ketemu? Bisa? Kita baca sama-sama? Ya, kecil ya, apa deh. Jadi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Ya, jadi, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu ya, yang kita harapkan. Jadi, iman, percaya pada Tuhan itu, ya, saudara, ini dasarnya. Kalau saudara nggak punya iman, berarti nggak ada dasarnya, saudara. Itu bisa rontok, gitu, saudara. Ya, percayamu bisa rontok. Ya, padahal Tuhan udah bilang, aku akan memulihkan. Tangkap, saudara. Ya, saya percaya Tuhan pasti memulihkan. Mana? Iblis bilang, mana Tuhan pulihkan? Mana? Enggak. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan saya. Itu namanya iman, saudara. Dan itu adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Orang nggak bisa lihat gitu saudara. Mana buktinya? Enggak, Tuhan ya pasti pulihkan saya. Buktinya mana? Tuhan pulihkan saya. Mana buktinya? Tuhan sembuhkan saya. Ya, itu iman saudara. Ya. Alkitab katakan saudara, tanpa iman engkau tidak akan melihat Allah. Ya, dengan kata lain tanpa iman engkau nggak akan bisa masuk sorga saudara. Amin saudara. Jadi saudara, hari ini saudara, saya hanya mau sampaikan bahwa Tuhan sayang sama saudara. Amin saudara. Ya, dia sayang kok. Ya, boleh balik ke yang tadi ya. Saya mau tutup saudara. Yeremia 32 saudara. Ya. Ayat yang ke-20. Oh, aku bergirang. Ayat 41. Ayat 41 saudara. Saudara, Tuhan bilang, aku akan bergirang. Karena mereka untuk berbuat baik kepada siapa saudara? Kepada kita, kepada mereka. Tuhan tunjuknya si orang Israel. Aku akan bergirang. Nggak cuma berbuat baik saudara. Tapi Tuhan bergirang saudara. Ya.
Kadang kita kalau naktir orang kan ya, oh gua melulu yang traktir gitu ya, udahlah gua traktir lah gitu ya. Tapi ya dia naktir sih berbuat baik tapi tidak bergirang. Tapi Tuhan bilang, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik, saudara. Dia tunjuk bangsa Israel, saudara, yang gak benar. Ya. Tapi firman Tuhan ini bicara sama kita, loncat, saudara, dari Alkitab. Keluar, saudara, bahwa Tuhan bergirang karena saya. Untuk berbuat baik kepada saya. Ya. Yes. Tuhan senang banget buat baik sama saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi muka-muka yang dilipat, ayo dong ituin lagi dong ya. Ya, wow, Tuhan bergirang buat baik sama buat saya. Ya, Tuhan senang buat baik sama saya. Ya, luar biasa itu saudara ya. Jadi kita tuh objek kasihnya Tuhan. Ya, saudara nggak berjalan ya sambil nunggu mati deh gitu ya. Berjalan itu, ya nggak saudara? Kadang kan orang begitu saudara ya. Kamu hidup untuk apa sih? Ya sambil nunggu dipanggil aja gitu ya. Ya. Terus kalau dipanggil gimana? Ya kalau saya belum mau mati saya pura-pura nggak denger aja gitu ya. Pura-pura nggak denger gitu saudara ya. Ya oh, kamu apa namanya dipanggil Tuhan saya pura-pura nggak denger gitu kan ya. Jadi nggak mati-mati gitu ya. Enggak juga saudara. Ya jadi saudara, jadi Tuhan itu sekali lagi bergirang berbuat baik saudara. Jadi Tuhan udah bilang aku akan ke ayat 42 yang bawahnya, aku akan mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Jadi Tuhan akan mendatangkan keberuntungan demi keberuntungan, demi keberuntungan, demi keberuntungan, demi keberuntungan, demi keberuntungan, demi keberuntungan buat kita saudara. Amin saudara. Haleluya, haleluya saudara. Jadi saudara jangan takut, hari-hari ini kita punya Allah yang demikian saudara. Ya, Allah yang luar biasa saudara. Ya. Dan terakhir saudara di ayat 44 dikatakan aku akan memulihkan keadaan mereka. Apapun saudara yang saudara alami hari-hari ini, saudara berkata, aduh Pak saya itu nggak baik, saya itu jahat. Saudara, ya Tuhan nggak lihat itu. Ya, yes kamu nggak baik, tapi saya baik. Ya, Allah nggak bisa menyangkali dirinya saudara. Ya, yes kamu emang jahat sih. Ya, tapi saya baik. Amin saudara. Saudara punya Allah yang demikian hebatnya ya. Tapi jangan terus-terusan berbuat jahat saudara ya. Ya, kenapa ya saudara? Karena upah dosa adalah mau tetap ada gitu saudara. Ya. Tapi saudara, yuk kita balik kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Bersuka saudara, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini boleh. Oh. Bersuka, saya mau lihat wajah-wajah yang bersuka saudara ya. Karena kita punya Allah yang baik saudara. Boleh? Sini aja. Saya nggak gigit kok. Boleh siapa lagi? Ratna. Oh, mic-nya ya. Yuk kita pakai berdiri saudara, kita nyanyikan lagi Indonesia lagi. Dengan bersuka. Gimana pertamanya? Hari ini ya. Hari ini saudara, benar saudara? Hari ini saudara ya, hari ini ya, hari ini saudara. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijamin, amin, amin. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, bilang kiri kanannya. Mari kita bersuka. Dalam siapa saudara? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita sekarang.
kami percaya Tuhan, kami akan bersuka cita senantiasa Tuhan, sebab firman-Mu berkata, Engkau memulihkan keadaan mereka. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan memulihkan keadaan kami sebab kami tahu Tuhan Yesus Tuhan, Engkaulah Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan. Dan kami akan bersuka. Kami akan bersuka ya Tuhan Yesus di dalam Engkau ya Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekali lagi sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Pak Gem yang sudah membangkitkan semangat kita melalui firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan mencari Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberi. Haleluya. Yang di rumah siapkan persembahanmu dan nanti akan memberikannya melalui transfer, dan yang di sini silahkan secara langsung kita memberi dengan sukacita juga. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk membawakan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nanti seperti biasa, mulai dari bangku sebelah sini, setelah ini baru bangku sini supaya teratur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Berkat-Mu luar biasa kami rasakan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang di rumah. Persiapan persembahan kami yang sudah kami siapkan, Engkau kuduskan, memberkati agar persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan ucapan syukur kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Mulai dari hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer, pemusik multimedia, dan sound system. Kepada guru sekolah minggu dan guru junior church, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita ambil bagian dalam menara doa dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya akan diberikan di grup. Melihat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Dr. Andus Darudono dan rekening yang tertera. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Ibu Gembala Rina. Sekolah Minggu dan GC masih mengadakan ibadah secara online dan meeting ID-nya akan di-share di grup masing-masing. Sekolah Minggu pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah umum diadakan secara hybrid atau onsite dan ada online juga. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya akan di-share di grup dan bisa diperhatikan syarat dan ketentuan untuk mengikuti ibadah minggu secara online, onsite di GBI Mampang, di Hotel Diraja di tempat ini, yang sudah divaksin COVID, minimal vaksin yang kedua, dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak demam, batuk, atau pilek, selalu menggunakan masker dan menyiapkan masker pengganti untuk cadangan, menjaga protokol kesehatan selama di tempat ibadah, menyiapkan persembahan dengan menggunakan amplop. Kalau boleh sudah disiapkan dari rumah. Kalau yang tidak sempat, di sini juga disediakan. Sangat diharapkan untuk dapat tepat waktu datang sebelum ibadah, supaya tidak ketinggalan di luar ruang ibadah ya, karena kita harus on time. Mempersiapkan hati untuk masuk hadirat Tuhan, menerima jamahan dan limpahan kasih kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Gembala Sidang, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotorharjo, kita harus selalu lakukan 6M. Membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mempersiapkan diri untuk vaksinasi bagi yang belum booster ya. Kalau yang masih 1 juga siap untuk vaksin kedua. Kalau yang sudah kedua siapkan untuk vaksin ketiga. Nanti keempatnya kita tidak tahu ya. Iya. Yang berulang tahun tidak dibacakan ya. Enggak usah ya. Oke, terima kasih. Saya cari-cari. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji kebesaran Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Kami
hari ini, dari segala rangkaian ibadah kami percaya Engkau hadir bersama kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu ada dalam hati kami. Kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami yang ada ini, kami akan tetap bersemangat, kami akan tetap mencari Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir hari ini, baik di rumah maupun di sini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan kasih karunia-Mu melalui hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat doa berkat. Kami serahkan kepada Mu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terima berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima biar berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa dalam pertanyaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari sawan awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati.